Top skor sementara Piala Dunia, David saingi Lionel Messi. Persaingan top skor Piala Dunia 2026 semakin memanas. Lionel Messi kini mendapatkan pesaing baru di posisi puncak daftar top skor, yakni Jonathan David. Jonathan David baru saja mencetakkan hat-trick saat membantu Kanada melumat Qatar 6 gol tanpa balas. Striker 26 tahun itu kini bersaing dengan Messi yang juga mencetakkan hat-trick saat laga pertama. Mengingat Piala Dunia 2026 masih tersisa 76 laga, maka persaingan menuju sepatu emas di akhir turnamen masih sangatlah terbuka lebar. Cristiano Ronaldo diminta untuk mengalah. Luisa menilai bahwa Cristiano Ronaldo perlu mendapatkan perlindungan dari ambisinya sendiri setelah Portugal memulai Piala Dunia dengan hasil yang kurang maksimal. Mantan rekan timnya di Manchester United itu menyebut bahwa Ronaldo masih berusaha bersaing dengan para pemain muda seperti Messi dan juga Erling Haaland. Saya memahami bahwa mentalitas Ronaldo yang selalu ingin menjadi yang terbaik dalam setiap pertandingan, namun ia merasa keinginan tersebut bisa menjadi tantangan bagi Portugal di turnamen besar. Bosnia belum melempar handuk di ajang Piala Dunia. Pelatih timnas Bosnia and Herzegovina yakni Sergej Barbares menegaskan bahwa skuad The Dragons sama sekali belum menyerah untuk bisa melaju jauh di ajang Piala Dunia, walau baru saja mendapatkan kekalahan telak dari Swiss. Hasil ini membuat Bosnia berada di urutan ketiga klasemen grup B dengan koleksi 1 poin dan minus 3 dari selisih gol. Meski begitu, peluang Bosnia lolos ke fase grup masih terbuka lewat jalur peringkat 3 terbaik. Iran protes ke FIFA merasa dianaktirikan di ajang Piala Dunia. Timnas Iran kembali menjadi sorotan Piala Dunia. Kali ini bukan karena hasil di atas lapangan, melainkan laga mereka mengajukan keluhan resmi kepada FIFA. Federasi Sepak Bola Iran menilai pembatasan perjalanan yang diberlakukan oleh Amerika Serikat membuat tim mereka tidak mendapatkan perlakuan yang setara. Situasi itu dinilai mengganggu persiapan menjelang pertandingan. Federasi menegaskan pembatasan perjalanan yang mereka hadapi tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan bagi seluruh peserta Piala Dunia. Mereka menilai kebijakan tersebut bisa berdampak kepada kesiapan dari tim. Lolos 32 besar Piala Dunia, Meksiko bisa jadi 10 tim terbaik di dunia. Timnas Meksiko berhasil menjadi tim perdana yang berhasil lolos ke babak 32 besar Piala Dunia. Ini juga menjadi sesuatu dejavu bagi sang pelatih Javier Aguirre. Pelatih 67 tahun tersebut sebelumnya pernah juga mengantarkan Meksiko lolos ke fase grup di ajang Piala Dunia 2002. Menurutnya, kemenangan merupakan hal yang mutlak bagi Meksiko kontra Ceko. Selain mempertahankan ekspektasi, Meksiko bisa menunjukkan bahwa mereka memiliki peluang untuk bisa masuk ke 10 besar dunia. Spanyol harus ambil resiko lawan Arab Saudi. Spanyol berpotensi menghadapi taktik defensif di laga melawan Arab Saudi. Gelandang Spanyol yakni Dani Olmo mengungkapkan timnya perlu mengambil resiko. 3 poin jelas jadi target Spanyol demi menjaga peluang lolos ke fase knockout, sekaligus mengirim sinyal kepada rival-rivalnya. Melawan Arab Saudi, si juara Eropa pastinya diunggulkan. Lineker sebut Harry Kane striker terhebat di Inggris. Penyerang legendaris Inggris yakni Gary Lineker menyambut Harry Kane yang baru menyamai rekor golnya di ajang Piala Dunia. Ia menyebut Kane sebagai yang terhebat. Saat ini Harry Kane sudah mengoleksi 81 gol bersama timnas Inggris dari 115 penampilannya, dan ia memimpin daftar pencetak gol terbanyak di Inggris. Dan Lineker percaya bahwa Harry Kane dengan segala kemampuannya yang lengkap dan dedikasinya buat tim adalah penyerang terbaik Inggris saat ini. Marcus Rashford tetap berharap kembali ke Barcelona. Marcus Rashford masih memiliki ambisi untuk kembali ke Barcelona setelah masa peminjamannya berakhir. Penyerang asal Inggris itu menjadikan MU sebagai tujuan utama meski ada perubahan di situasi skuad pada saat ini. Meski ada ketertarikan dari klub yang lain, Rashford tetap menjadikan Barcelona sebagai pilihan utama. Pemain tersebut ingin melanjutkan perjalanan yang sempat dimulai saat membela tim asuhan dari Hansi Flick tersebut.
Chelsea lirik Iliman Ndiaye untuk tambah daya lini serang mereka. Chelsea dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk bisa mendatangkan Liam Ndiaye dari Everton di jendela bursa transfer musim panas. Ndiaye bisa meninggalkan Everton tahun ini dengan nilai transfer yang tepat karena kegagalan mereka lolos ke kompetisi Eropa. Dan meskipun Chelsea tidak bermain di kompetisi Eropa di musim depan, nama besar mereka bisa menjadi sebuah langkah maju dalam perjalanan karir dari Ndiaye. Harga yang diminta Everton untuk Ndiaye belum diketahui, namun menurut laporan dari Transfermarkt, mereka memperkirakan nilai pasarnya sekitar 48 juta euro. Christian Chivo resmi perpanjang kontraknya di Inter. Christian Chivo mendapatkan kepercayaan penuh dari Inter setelah menjalani musim perdana yang sukses sebagai pelatih kepala. Inter resmi memperpanjang kontraknya hingga Juni 2028. Perpanjangan kontrak ini juga menjadi penghargaan atas sejumlah catatan bersejarah yang ditorehkannya sepanjang musim ini. Ia bahkan masuk ke dalam daftar pelatih spesial dalam sejarah panjang dari Inter Milan. Di bawahannya Inter berhasil menyabet gelar Serie A dan juga Coppa Italia. Raihan tersebut menjadikan musim pertama Chivo di Giuseppe Meazza berjalan sangat impresif. Tottenham mulai bergerak untuk datangkan Said Elmalah. Tottenham dikabarkan tengah memulai pembicaraan untuk bisa mendatangkan penyerang FC Cologne yakni Said Elmalah di bursa transfer. Pemain berusia 19 tahun tersebut telah menarik banyak perhatian setelah menunjukkan performa yang menjanjikan di Bundesliga musim lalu dengan berhasil mencetakkan 13 gol dan memberikan 4 assist. Dengan kontrak Elmalah yang berlaku hingga tahun 2030, klub Jerman tersebut berada dalam kondisi yang kuat dan menuntut sejumlah uang besar agar ia bisa pergi. Dan kabarnya mereka menginginkan dana sekitar 34 juta euro. Incar Alessandro Bastoni, Real Madrid tunggu lampu hijau dari Mourinho. Real Madrid dikabarkan serius mengejar Alessandro Bastoni dari Inter Milan, namun Real Madrid belum memberikan jawaban karena masih menunggu evaluasi internal dari Jose Mourinho. Pelatih asal Portugal itu baru saja resmi ditunjuk sebagai arsitek yang baru, dan ia ingin menyelesaikan penilaian skuad terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah benar-benar membutuhkan Bastoni atau tidak. Inter disebut memasang bandrol sekitar 70 juta euro untuk bek andalannya tersebut, angka yang sama dengan yang diminta kepada Barcelona pada beberapa pekan yang lalu. Juventus kembali hubungi PSG untuk Randal Kolo Muani. Juventus dilaporkan telah kembali bergerak untuk bisa memburu Randal Kolo Muani dengan menghubungi PSG. Kolo Muani bukanlah nama yang baru, dia didatangkan oleh Juventus di Januari 2025 yang lalu dengan status pinjaman dari PSG dan sempat hampir direkrut kembali pada musim panas tahun lalu serta Januari 2026. Menurut kabar jurnalis dari Gianluca Di Marzio, Juventus telah melakukan pertemuan dengan Les Parisiens. Kolo Muani dikabarkan diproyeksikan sebagai pengganti Dusan Vlahovic yang kontraknya berakhir. Real Sociedad jadi tujuan terdepan Gonçalo Garcia. Real Sociedad dikabarkan berada di posisi terdepan untuk bisa mengamankan Gonçalo Garcia yang akan meninggalkan Real Madrid di musim panas tahun ini. Ada peluang yang semakin besar bagi Garcia untuk bisa meninggalkan Madrid demi mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten. Dan Real Sociedad lah yang nampaknya berada di posisi terdepan posisi terbaik untuk bisa mendatangkannya. Sociedad sedang mencari striker untuk bisa memberikan persaingan ketat dan juga alternatif yang lebih mudah bagi Mikel Oyarzabal yang kini sudah menua, dan mereka melihat Gonçalo Garcia sebagai tambahan yang berkualitas. Giroud yakin Boadi bakal jadi buruan milik Real Madrid. Performa apik dari Boadi di laga melawan Brasil bikin sejumlah klub besar dilaporkan mulai melirik bakatnya. Mantan pemain Prancis yakni Oliver Giroud tahu betul potensi yang dimiliki oleh Boadi. Pasalnya Oliver Giroud musim ini bermain bersama Boadi di Lille, dan ia menilai gaya dari Boadi mirip dengan mantan gelandang Barcelona yakni Sergio Busquets. Giroud merasa Boadi hanya perlu memperbaiki masalah penyelesaian akhir. Manchester City selangkah lagi amankan transfer Elliot Anderson. Fabrizio Romano kini mengabarkan kabar terbaru terkait proses transfer dari Anderson menuju Manchester City. Romano mengabarkan bahwa The Citizen kini hampir mengamankan tanda tangan dari Anderson, dan proses negosiasi kedua klub kabarnya tengah memasuki tahap akhir. Pemilik Nottingham Forest yakni Evangelos Marinakis dikabarkan menginginkan biaya transfer sekitar 130 juta pound sterling untuk bisa melepas Elliot Anderson di musim panas tahun ini. Manchester City dikabarkan yakin bisa menyelesaikan kesepakatan dengan Elliot Anderson yang kini berada di tahap akhir.
Juventus dan United saling sikut untuk datangkan bek asal Korea Selatan. Menurut laporan dari Sportbill, Kim Min-jae kini masuk ke dalam radar Manchester United guna bisa menjadi opsi untuk bisa memperbaiki lini belakang tim besutan dari Michael Carrick di musim depan. Tak hanya mereka, kini Juventus juga dilaporkan tertarik memulangkan sang pemain menuju Itali. Laporan lain dari Gazzetta dello Sport mengklaim jika pemain 29 tahun tersebut sudah mendapatkan lampu hijau untuk pergi meninggalkan Bayern Munchen. United disebut siap membuka komunikasi dengan agen sang pemain, namun negosiasi nampaknya baru bisa berlanjut setelah perjalanan Korea Selatan di Piala Dunia selesai. Gol kilat Ismail Saibari bawa Singa Atlas menang. Timnas Maroko akhirnya memati kemenangan perdana mereka di Piala Dunia kali ini. Berhadapan dengan wakil Eropa Timnas Skotlandia, Singa Atlas berhasil menang dengan skor tipis 1-0. Timnas Maroko unggul berkat gol cepat dari Ismail Saibari di awal babak pertama. Berkat kemenangan ini, Timnas Maroko naik ke peringkat pertama grup C Piala Dunia dengan raihan 4 poin. Sementara Skotlandia tertahan di urutan kedua dengan koleksi 3 angka.